Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat perlindungan terakhir, di mana cinta tak bersyarat mengalir seperti air sungai Citarum yang tak pernah kering. Sampai hari itu tiba, ketika tamparan keras dari pengantin baru ayah saya mendarat di pipi adik saya di atas pelaminan, dan dunia saya runtuh seperti rumah adat yang terkena gempa. Saat itu, saya, seorang pria gay yang selama ini menyembunyikan identitas saya di balik senyum palsu, bangkit dari kursi tamu dan berteriak menghentikan pernikahan itu, membuka semua rahasia yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Hati saya berdegup kencang, bukan hanya karena kemarahan, tapi karena saya tahu ini adalah titik balik yang akan mengubah segalanya. Di Jakarta yang panas dan ramai ini, di mana lalu lintas macet seperti pikiran saya yang kusut, saya lahir dan besar dalam keluarga sederhana. Ayah saya, seorang pegawai negeri di kementerian, selalu sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan saya dan adik saya, Rian, untuk saling menjaga. Ibu meninggal saat Rian masih bayi, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh benar. Saya, Ari, yang lebih tua 10 tahun, menjadi seperti ayah kedua bagi Rian. Tapi di dalam hati, saya bergulat dengan rahasia saya sendiri. Sejak remaja, saya tahu saya berbeda. Saya tertarik pada pria, tapi di masyarakat Indonesia yang konservatif itu seperti kutukan. Saya menyembunyikannya, takut ayah akan menolak saya seperti banyak cerita yang saya baca di berita. Lalu muncul Budi, teman kuliah saya di Universitas Indonesia. Dia adalah cahaya dalam kegelapan saya. Kami bertemu di kelas sastra, di mana kami berdiskusi tentang puisi Chairil Anwar, dan perlahan, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Budi dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pengertian, membuat saya merasa diterima untuk pertama kalinya. Tapi kami harus sembunyi-sembunyi, bertemu di kai-kai kecil di Blok M, berbisik tentang mimpi kami untuk hidup bebas suatu hari nanti. Sementara itu, ayah bertemu dengan Ibu Yeni, seorang janda kaya dari Bandung. Dia cantik, ambisius, dan sepertinya mencintai ayah. Tapi dari awal, saya merasakan ada yang salah. Saat pertama kali bertemu, dia tersenyum manis pada saya, tapi matanya dingin saat melihat Rian. Rian, yang berusia 15 tahun, adalah anak yang sensitif, sering menyendiri dengan buku-bukunya. Dia tak pernah menyukai Ibu Yeni, dan saya bisa mengerti mengapa. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ayah benar-benar bahagia, atau ini hanya pelarian dari kesepian. Persiapan pernikahan berlangsung cepat. Ayah ingin semuanya sempurna, diadakan di gedung mewah di pusat kota, dengan adat Sunda yang kental. Saya membantu sebisa mungkin, tapi pikiran saya terpecah. Budi mendukung saya dari belakang, mengirim pesan-pesan penyemangat. Kau kuat, Ari. Keluarga adalah tentang cinta, bukan bentuknya, katanya suatu malam saat kami berjalan di sepanjang Kali Ciliwung. Tapi di dalam, saya ragu. Bagaimana jika rahasia saya terbongkar? Bagaimana jika Rian tahu dan menolak saya? Hari pernikahan tiba. Udara penuh aroma bunga melati dan musik gamelan mengalun lembut. Saya duduk di barisan depan, Budi di samping saya sebagai teman. Rian sebagai anak tiri berdiri di samping ayah, wajahnya pucat. Saat upacara mencapai puncak, Ibu Yeni tiba-tiba berbalik ke Rian dan menamparnya keras. Kau anak tak tahu diri. Jangan berdiri di situ, bentaknya. Semua orang terdiam. Rian menangis, pipinya merah. Ayah terkejut tapi tak bergerak. Saat itulah saya bangkit. Cukup. Pernikahan ini berhenti, teriak saya. Semua mata tertuju pada saya. Hati saya bergetar, tapi saya harus melindungi Rian. Ini bukan hanya tentang tamparan itu, tapi tentang tahun-tahun penindasan yang saya rasakan sendiri. Di dalam pikiran, saya berpikir, apakah ini saatnya saya keluar dari kegelapan? Apakah ini awal dari kebebasan saya? Tapi ketakutan masih menggerogoti, seperti ular yang melilit hati.
Saya ingat malam sebelumnya, ketika saya berdoa di masjid dekat rumah, memohon kekuatan. Sekarang di hadapan semua, saya harus menghadapi konsekuensi. Ayah memandang saya dengan marah, Ibu Yeni dengan kebencian. Rian menatap saya, mata penuh harap. Dan Budi dari kejauhan memberi isyarat dukungan. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya, dan saya siap, atau setidaknya berpura-pura siap. Setelah teriakan saya menggema di ruangan, keheningan menyelimuti seperti kabut pagi di pegunungan Bogor. Ayah mendekat, wajahnya merah padam. "Ari, apa yang kau lakukan?" "Ini hari bahagiaku," katanya dengan suara gemetar. Tapi saya tak mundur. Di dalam hati, saya merasa gelombang emosi bergolak, kemarahan pada Ibu Yeni, kasihan pada Rian, dan rasa takut pada apa yang akan saya ungkapkan. "Ayah, lihat apa yang dia lakukan pada Rian. Ini bukan cinta, ini kekerasan," balas saya, suara saya semakin lantang. Ibu Yeni tertawa sinis. "Dia anak tak berguna. Selalu mengganggu. Kau siapa berani campur tangan," katanya, matanya menyipit. Saat itu, saya merasa seperti berada di persimpangan jalan di Jalan Tamrin, di mana satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Rian mendekat ke saya, tangannya memegang lengan saya. "Kak, terima kasih," bisiknya, air mata masih mengalir. Hati saya luluh. Selama ini, saya menyembunyikan siapa saya dari dia, takut dia akan kecewa. Tapi sekarang, melihat dia begitu rapuh, saya sadar bahwa rahasia saya mungkin bisa menjadi kekuatan. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, beberapa berdiri untuk pergi. Ayah menarik saya ke samping. "Ari, kita bicara di luar," katanya tegas. Di koridor gedung, di bawah cahaya lampu neon yang dingin, ayah memandang saya dalam-dalam. "Kenapa kau lakukan ini? Apa masalahmu dengan Yeni?" tanyanya. Saya menarik napas panjang. Di dalam pikiran, kenangan masa kecil berputar. Ayah yang jarang pulang, saya yang merawat Rian sendirian, dan perasaan kesepian yang semakin dalam saat saya menyadari orientasi saya. "Ayah, ini bukan hanya tentang tamparan. Yeni selalu kasar pada Rian. Kau tak pernah lihat karena sibuk. Dan ada sesuatu yang harus aku katakan," kata saya, suara saya bergetar. Ayah mengerutkan kening. "Apa?" Saya ragu sejenak, tapi lalu kata-kata itu keluar. "Aku gay, Ayah. Aku mencintai pria." Kata-kata itu seperti beban yang terlepas dari bahu saya, tapi juga seperti pisau yang menusuk hati. Ayah terdiam, wajahnya pucat. "Apa kau bilang?" gumamnya. Saya mengangguk, air mata mulai mengalir. Sudah lama aku sembunyikan. Tapi melihat Rian disakiti, aku tak bisa diam lagi. Keluarga seharusnya melindungi, bukan menyakiti. Ayah mundur selangkah, seolah saya adalah orang asing. Di dalam hati saya, rasa sakit menusuk tajam. Apakah ini akhir dari hubungan kami? Apakah ayah akan menolak saya seperti yang saya takutkan? Saya ingat Budi yang menunggu di dalam. Dia adalah jangkar saya. Malam sebelumnya, kami berbicara panjang lebar. "Jika saatnya tiba, aku akan di sampingmu," katanya, memeluk saya erat. "Sekarang saya butuh dia lebih dari sebelumnya." Ayah akhirnya berbicara. "Ari, aku tak tahu harus bilang apa. Ini, ini tak sesuai dengan ajaran kita." Kata-katanya seperti tamparan, lebih sakit daripada yang diterima Rian. Saya merasa dunia berputar. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi gay seperti berjalan di atas api. Tapi saya tak bisa mundur. "Ayah, cinta adalah cinta. Aku tetap anakmu," kata saya, suara saya pecah. Ayah menggelengkan kepala dan kembali ke dalam, meninggalkan saya sendirian di koridor. Hati saya hancur, tapi juga ada rasa lega. Rahasia itu terbongkar, dan sekarang saya harus menghadapi badai yang datang. Rian keluar mencari saya.
Kak, ayah marah sekali. Apa yang terjadi? Tanyanya. Saya memeluknya. Aku ceritakan nanti. Yang penting kau aman. Di dalam pikiran, saya bertanya-tanya, apakah ini awal dari penyembuhan atau justru kehancuran? Budi mendekat, tangannya menyentuh bahu saya. Kau hebat, bisiknya. Saat itu, di tengah kekacauan, saya merasa sedikit hangat. Tapi emosi semakin bergolak, seperti ombak di pantai Anyer yang tak terkendali. Kembali ke ruangan, suasana semakin tegang seperti udara sebelum hujan deras di musim kemarau. Ibu Yeni berdiri di pelaminan, tangannya masih merah karena tamparan tadi. Pernikahan ini lanjut. Itu hanya kesalahpahaman kecil, katanya lantang, mencoba mengendalikan situasi. Tapi tamu-tamu sudah mulai pergi, berbisik tentang skandal ini. Ayah duduk di kursi, wajahnya kusut. Saya mendekat ke Rian yang masih menangis pelan. Di dalam hati, rasa bersalah menyerang saya. Mengapa saya tak menghentikan ini lebih awal? Mengapa saya biarkan Rian menderita sendirian? Kenangan masa lalu muncul saat Rian kecil, saya menggendongnya saat ayah bekerja lembur. Kak Ari, jangan pergi, katanya selalu. Sekarang dia remaja, tapi masih rapuh seperti dulu. Rian, makan kakak. Kakak seharusnya lindungi kamu lebih baik, bisik saya. Dia menggeleng. Kak, ini bukan salahmu. Ibu Yeni. Dia benci aku dari awal. Kata-katanya membuat hati saya semakin sakit. Saya tahu Ibu Yeni punya rahasia sendiri. Beberapa minggu lalu, saya secara tak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Aku nikah sama dia cuma karena uangnya. Anak-anaknya. Aku bisa singkirkan mereka, katanya pada seseorang. Saat itu, saya ragu untuk memberitahu ayah, takut dianggap mengada-ada. Tapi sekarang, setelah pengakuan saya, semuanya terasa lebih berat. Ayah mendekat lagi. Ari, kita pulang. Pernikahan dibatalkan, katanya pelan. Ibu Yeni berteriak. Apa? Kau biarkan anakmu yang abnormal ini hancurkan semuanya. Kata abnormal itu seperti panah yang menembus dada saya. Di dalam, saya berjuang melawan air mata. Mengapa menjadi diri sendiri begitu menyakitkan? Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, saya merasa seperti buronan di negeri sendiri. Budi berdiri di samping saya. Bu, jangan bicara seperti itu. Ari adalah orang baik, katanya tegas. Ibu Yeni memandangnya sinis. Siapa kau? Teman spesialnya, tanyanya sarkastis. Saat itu, saya merasa dunia runtuh lagi. Budi mengangguk. Ya, aku pacarnya. Dan aku bangga padanya. Pengakuan itu membuat hati saya berdegup. Di tengah badai, Budi adalah pelabuhan saya. Tapi ayah semakin marah. Cukup. Semua pulang, bentaknya. Kami meninggalkan gedung, hujan mulai turun deras seperti tangis langit. Di mobil, diam menyelimuti. Rian di belakang, saya di depan dengan ayah. Di dalam pikiran, pertanyaan-pertanyaan berputar. Apakah ayah akan usir saya? Apakah Rian akan terima saya? Saya ingat pertama kali bertemu Budi. Di perpustakaan UI, dia meminjam buku yang sama dengan saya. Kau suka puisi juga, tanyanya. Dari situ, cinta tumbuh pelan, seperti tanaman di sawah yang subur. Tapi sekarang, cinta itu diuji. Sampai rumah di kawasan Depok, ayah langsung masuk kamar. Rian menarik saya ke kamarnya. Kak, apa benar kau? Gai, tanyanya hati-hati. Saya mengangguk. Ya, Rian. Ma, kalau kecewakan kamu. Dia tersenyum tipis. Kak, aku tak kecewa. Aku senang kau jujur. Aku juga punya rahasia. Hati saya berhenti sejenak. Apa? Dia menunduk. Aku suka cowok juga, Kak. Tapi aku takut bilang. Pengakuan itu seperti bom.
Saya memeluknya erat. Kau tak sendirian lagi. Emosi semakin membuncah, air mata kami bercampur. Ini bukan hanya tentang pernikahan yang gagal, tapi tentang ikatan saudara yang semakin kuat. Tapi di balik itu, rasa sakit pada ayah masih ada. Malam itu, saya tak bisa tidur, memikirkan bagaimana memperbaiki semuanya. Budi menelepon. "Ari, kau baik-baik saja?" tanyanya khawatir. "Aku tak tahu, Bud. Ayah." Dia kecewa. Dia diam sejenak. "Beri waktu. Cinta keluarga tak hilang begitu saja." Kata-katanya memberi harap, tapi hati saya masih bergolak seperti lautan yang gelisah. Pagi berikutnya, rumah terasa seperti makam yang sunyi, hanya suara burung di luar yang memecah keheningan. Ayah duduk di ruang tamu, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Saya mendekat, hati berdebar. "Ayah, kita bicara," tanya saya pelan. Dia mengangguk tanpa memandang saya. Di dalam, rasa takut dan penyesalan bercampur aduk. Mengapa saya harus lahir seperti ini? Mengapa Tuhan beri cobaan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti duri yang menusuk terus-menerus. "Ari, aku tak bisa terima ini," kata ayah akhirnya. "Di mata masyarakat, ini dosa. Bagaimana aku hadapi tetangga? Keluarga besar." Kata-katanya menyakitkan, tapi saya mengerti. Di Indonesia, di mana nilai-nilai Islam begitu kuat, menjadi gai seperti melawan arus sungai yang deras. "Ayah, aku tak pilih ini. Ini bagian dari diriku. Aku tetap sholat, tetap berpuasa. Cintaku pada Budi tak ubah imanku," balas saya, suara gemetar. Ayah menatap saya, matanya penuh konflik. "Budi. Dia yang kemarin." Saya mengangguk. "Dia orang baik, ayah. Dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Kami saling dukung." Ayah menghela napas panjang. Di dalam hatinya, saya tahu ada perjuangan. Dia ingat ibu yang selalu ajar kami tentang kasih sayang. Rian masuk, wajahnya tegar. "Ayah, jangan usir Kak Ari. Dia selalu lindungi aku. Kalau ayah tolak dia, aku juga pergi." Kata-kata Rian seperti petir. Ayah terkejut. "Rian, kau tahu?" Rian mengangguk. "Dan ayah, aku juga gai." Pengakuan ganda itu membuat ayah ambruk ke kursi. Air matanya mengalir. "Anak-anakku. Mengapa begini?" gumamnya. Saat itu, emosi mencapai puncak. Saya memeluk ayah, Rian ikut. "Ayah, kami tetap anakmu. Cinta kami tak ubah apa-apa," kata saya. Ayah menangis, tapi pelukannya erat. Ini adalah momen penyembuhan, tapi juga penuh rasa sakit. Sore itu, Ibu Yeni datang dengan marah. "Kau hancurkan hidupku. Aku akan tuntut kau," bentaknya pada ayah. Ternyata rahasia Ibu Yeni terbongkar, dia punya air dengan rekan bisnis ayah. Itu adalah pengkhianatan yang lebih dalam. Ayah marah besar. "Pergi. Pernikahan batal," katanya. Ibu Yeni pergi dengan dendam. Di dalam hati saya ada rasa puas, tapi juga kasihan. Mengapa orang harus saling sakiti? Budi datang malam itu. Kami duduk di teras, memandang bintang. "Ari, kau luar biasa," katanya, tangannya memegang tangan saya. Hati saya penuh cinta, tapi juga keraguan. "Bagaimana masa depan kita, Bud? Di negeri ini kita seperti hantu." Dia tersenyum. "Kita lawan bersama. Mungkin pindah ke Bali, mulai baru." Impian itu manis, tapi realita pahit. Di dalam pikiran, saya bayangkan hidup bebas, tanpa takut. Tapi sekarang fokus pada keluarga. Ayah mulai bicara lebih banyak. "Aku perlu waktu, Ari. Tapi aku tak mau kehilangan kalian." Kata-katanya memberi harap. Emosi semakin dalam, seperti sungai yang mengalir ke lautan luas. Rian semakin dekat dengan saya.
Kami berbagi cerita tentang perasaan kami. Kak, aku suka teman sekolahku, katanya malu-malu. Saya tersenyum. Ceritakan padaku. Ikatan kami semakin kuat, seperti akar pohon beringin yang tak tergoyahkan. Tapi di balik itu ada rasa sedih. Mengapa kami harus berjuang begini? Mengapa masyarakat tak terima kami apa adanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat malam semakin panjang, emosi semakin membara seperti api unggun di malam dingin. Beberapa hari berlalu, tapi luka masih menganga seperti parit di pinggir jalan Jakarta yang banjir. Ayah mulai menarik diri, jarang bicara. Saya tahu dia bergulat dengan imannya. Di masjid, dia sholat lebih lama, mencari jawaban. Di dalam hati saya, rasa bersalah semakin dalam. Apakah pengakuan saya hancurkan keluarga? Apakah lebih baik saya diam selamanya? Malam-malam saya habiskan dengan doa, memohon ampun dan kekuatan. Budi selalu ada, menelepon setiap hari. Ari, ingat, kau tak sendirian. Aku cinta kau apa adanya, katanya. Kata-kata itu seperti obat, tapi racun keraguan masih ada. Suatu hari, ayah memanggil kami bertiga. Aku telah berpikir panjang, katanya serius. Hati saya berdegup kencang. Apakah ini akhir? Aku tak bisa ubah siapa kalian. Tapi aku bisa ubah diriku. Aku terima kalian, asal kalian tetap hormati agama dan keluarga. Kata-katanya seperti cahaya matahari setelah hujan. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bahagia. Kami memeluknya. Ini adalah kemenangan kecil, tapi berarti. Tapi emosi tak berhenti di situ. Ibu Yeni kembali, kali ini dengan ancaman. Aku punya bukti kau curang, kalau kau tak nikah lagi denganku, katanya pada ayah. Ternyata dia rekam percakapan ayah dengan teman lama. Pengkhianatan itu semakin dalam. Ayah marah. Pergi atau aku laporkan ke polisi, bentaknya. Ibu Yeni pergi, tapi dendamnya terasa. Di dalam hati, saya takut. Apakah ini akan berakhir? Rian semakin kuat. Dia mulai terbuka di sekolah, meski hati-hati. Kak, aku ingin seperti kau, berani, katanya. Saya tersenyum, tapi khawatir. Di Indonesia, bahaya mengintai. Budi mengajak saya ke Yogyakarta untuk liburan. Di sana, di bawah Candi Borobudur, kami berjanji selamanya. Ari, mari kita bangun hidup bersama, katanya. Cinta kami semakin dalam, tapi penuh tantangan. Kembali ke Jakarta, ayah sakit. Dokter bilang stres. Di rumah sakit, saya duduk di sampingnya. Ayah, makan aku, kata saya. Dia memegang tangan saya. Tak ada yang dimakan. Aku bangga padamu. Kata-katanya membuat emosi meledak. Saya menangis seperti anak kecil. Ini adalah puncak rasa sakit dan cinta. Rian di sisi lain memegang tangan ayah. Ayah, kami sayang ayah. Ayah tersenyum lemah. Aku juga. Saat itu, saya sadar, keluarga adalah tentang penerimaan, bukan kesempurnaan. Tapi emosi semakin hebat, seperti badai yang tak kunjung reda. Ibu Yeni ditangkap karena pemerasan. Berita itu melegakan, tapi juga menyedihkan. Mengapa orang harus jatuh begitu rendah? Di dalam pikiran, saya renungkan hidup saya. Dari menyembunyikan diri, sampai berani berdiri. Ini perjalanan panjang, penuh air mata. Budi dan saya mulai rencanakan masa depan. Mungkin pindah ke luar negeri, tapi hati tetap di Indonesia. Kita bisa ubah dunia pelan-pelan, katanya. Harap itu tumbuh, tapi rasa sakit masa lalu masih menghantui. Setiap malam, saya bermimpi tentang hari pernikahan itu, tamparan, teriakan. Itu mengingatkan saya betapa rapuhnya kebahagiaan. Emosi semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Ayah sembuh perlahan, tapi perubahan itu permanen. Dia mulai ikut kelompok dukungan untuk orang tua anak di Jakarta.
Aku belajar, Ari. Cinta lebih besar dari prasangka, katanya suatu hari. Kata-katanya menyentuh hati terdalam saya. Di dalam, rasa syukur bercampur dengan penyesalan atas waktu yang hilang. Mengapa butuh tragedi untuk membuka mata? Rian lulus sekolah dengan nilai bagus. Dia mulai kuliah di UI seperti saya dulu. Kak, aku ingin jadi seperti kau, membantu orang seperti kita, katanya. Impiannya membuat saya bangga, tapi juga takut. Di negeri ini, perjuangan masih panjang. Budi dan saya resmi tinggal bersama di apartemen kecil di Kemang. Kami tak nikah secara resmi, tapi janji kami lebih kuat dari kertas. Setiap pagi kami minum kopi bersama, berbicara tentang mimpi. Ari, kau adalah duniaku, katanya. Cinta itu semakin dalam, seperti akar yang menembus tanah keras. Tapi emosi puncak datang saat ayah mengundang kami makan malam. Aku ingin minta maaf secara resmi, katanya. Di meja makan dengan masakan sederhana seperti rendang dan sayur asam, ayah berbicara. Aku salah tolak kalian. Sekarang aku dukung sepenuhnya. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini penuh kebahagiaan. Rian tersenyum lebar. Ayah, terima kasih. Saya memeluk ayah. Ini akhir yang bahagia, ayah. Tapi di dalam saya tahu ini bukan akhir, tapi awal. Masyarakat masih keras, tapi keluarga kami kuat. Ibu Yeni dipenjara singkat, lalu pindah ke luar negeri. Pengkhianatannya jadi pelajaran, jangan nikah karena uang. Sekarang saya aktif di komunitas berbagi cerita. Jangan takut jadi diri sendiri, kata saya pada yang lain. Emosi itu membara, seperti api yang menyala terang. Budi dan saya liburan ke Bali. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan. Ini kebebasan kita, katanya. Hati saya penuh, tapi ingat perjuangan. Kembali, kami hadapi realita. Tapi sekarang, dengan keluarga di belakang, kami tak takut. Akhirnya, saya sadar, cinta menang atas segalanya. Di Indonesia yang indah ini, dengan budaya yang kaya, kami temukan tempat kami. Ini cerita tentang penerimaan, pengampunan, dan cinta yang tak bersyarat. Hati saya tenang meski emosi masih bergolak seperti ombak Samudra Hindia.